Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, terjatuh dan tersungkur, aku tak mau jauh darimu. Kau kemenanganku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi, hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi, hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika aku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa berkumpul, bisa bersama-sama untuk menyaksikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita ini. Sebelum kita mulai, kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu atas kami. Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah kami ini. Engkau berkati kami semua
Saudara-saudara kami yang berada di rumah, dimanapun berada saat ini, Engkau berkati Tuhan. Bila setiap kami boleh memperoleh sukacita yang dari Tuhan, semua kami tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, mau memuji. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi. Ku mau memuji. Mari angkat tanganmu. Saudaraku yang ada di rumah, angkat tanganmu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau
Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh haleluya, sembah Dia, tinggikan nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, oh Yesus, segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih sungguh lagi katakan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi
saudaraku yang di rumah beri sorak-sorai buat Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, beri sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Segala hormat, kemuliaan dan keagungan hanya bagimu Tuhan. Kami mau bersorak lebih dahsyat lagi, memuji, meninggikan namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Semua kita mesti memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita lebih dahsyat lagi, kita tetap bersuka cita. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapa bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. lebih sungguh lagi katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya.
Saudara yang di rumah beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Sehingga Engkau meninggalkan Allah-Mu. Engkau turun ke dunia Tuhan untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya dalam pergumulan kami saat ini, Engkau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Yesus kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamat Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Mari angkat tangan-Mu. Apakan ku balas kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan?
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Dimanapun saudara berada saat ini, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Saudaraku yang di rumah dimanapun, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong berkati firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Engkau rapi, Engkau pakai Tuhan hamba-Mu. Bila firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, menjadi makanan buat rohani kami ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu. Berikan kami juga Roh Kudus-Mu, jemaat-Mu. Dimanapun kami berada, berikan kami konsentrasi yang penuh, agar kami bisa menyimak, bisa memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang di Mitra Raya dan juga yang di Punggur, juga para pendengar, para pemirsa sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama memperingati Hari Kebangkitan Tuhan. Saya memberikan tema pada saat ini, yaitu Hari Kemenangan. Doa saya buat saudara-saudara semua, ketika saudara mendengar firman Tuhan saat ini, saudara betul-betul mengalami kemenangan dalam hidup saudara. Saudara mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya
Roh Kudus hadir dalam pemberitaan firman Allah. Roh Kudus akan bekerja dimanapun saudara mendengarkannya. Kita akan membaca saudara-saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat 54 dan ayat 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-54 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Saya mencoba menerangkan kepada saudara-saudara satu kalimat ini, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Saudara-saudara, apa yang telah terjadi, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, ini adalah suatu peristiwa yang dicatat oleh seluruh Injil. Baik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Semua peristiwa ini dicatat oleh seluruh Injil, seluruh kitab Injil. Saudara, dan yang selanjutnya, bukan hanya dicatat dalam Alkitab kita, tetapi justru juga peristiwa ini menjadi suatu peringatan yang diperingati oleh seluruh dunia. Bahwa kita memperingati hari kematian Tuhan beberapa hari yang lalu, Jumat Agung. Dan pada hari ini bersama-sama umat Tuhan di seluruh dunia memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini satu hal yang luar biasa. Peristiwa sejarah yang dicatat oleh seluruh Injil. Tetapi juga ini menjadi suatu peristiwa yang diperingati oleh seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan terjadi. Peristiwa kebangkitan Tuhan, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kubur, juga telah dikatakan, diucapkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dikumpulkan oleh Tuhan, ada sampai 3 kali pemberitaan. Yesus mengatakan bahwa putra manusia, bahwa dirinya akan mati di salib, akan mengalami kematian, dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus mengatakan ini sebelum peristiwa itu terjadi. Saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara semua. Mari kita melihat pemberitahuan yang pertama dicatat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Matius 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sejak saat itu, waktu itu, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya. Dia bilang begini saudara-saudara, bahwa dirinya, Yesus harus pergi ke Yerusalem. Masuk kota Yerusalem. Dan akan menanggung banyak penderitaan. Dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Peristiwanya belum terjadi. Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya. Ini pemberitaan yang pertama. Nah, sekarang saya akan tunjukkan pemberitaan yang kedua. Matius pasal yang ke-17 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, pemberitaan yang kedua ketika Yesus dan para murid-muridnya sedang berada di Galilea, Yesus bilang hal yang sama. Yesus mengatakan hal yang sama. Bahwa dirinya akan dibunuh dan pada hari yang ketiga Yesus akan dibangkitkan. Para murid ketika mendengar itu, hati mereka sedih saudara-saudara. Susah mereka. Yesus sudah mengatakan, ingat, peristiwa itu belum terjadi. Yesus sudah menyampaikan, tetapi peristiwa itu belum terjadi. Pemberitaan yang kedua, sekarang pemberitaan yang ketiga. Kitab Injil Matius, pasal yang ke-20, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini lebih terperinci lagi. Pemberitaan yang ketiga disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika akan pergi ke Yerusalem. Pemberitaan kedua ketika ada di Galilea. Dan kemudian ketika mau masuk ke Yerusalem, Yesus menyampaikan lagi dengan lebih terperinci lagi bagaimana Yesus akan diolok-olok. Yesus akan disesah dan Yesus akan disalibkan, mati, dan pada hari yang ketiga Yesus akan dibangkitkan. Saudara-saudara, Yesus ceritakan itu dengan gamblang. Yesus menyampaikan itu dengan lengkap kepada para muridnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa, sekali lagi ketika Yesus sedang menyampaikan sesuatu, ketika Yesus mengatakan sesuatu, saudara semua harus percaya. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, apapun yang disampaikan oleh Tuhan, percayalah. Jangan pernah meragukan.
Jangan pernah bimbang. Apapun yang dikatakan oleh Alkitab, apapun yang disampaikan oleh Yesus, pasti akan jadi, Bapak Ibu Saudara. Langit dan bumi boleh berlalu. Mungkin karena bencana alam, mungkin karena macam-macam peristiwa yang terjadi. Semua boleh berlalu. Langit bumi boleh lenyap. Tetapi perkataan Tuhan pasti akan terjadi. Haleluya. Coba kita dengar firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas 21 ayat yang ke-33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan pasti jadi. Apa yang ditulis dalam Alkitab kita, apa yang dikatakan oleh Tuhan, terimalah, yakinlah. Meskipun itu belum terjadi, meskipun itu belum Anda alami, meskipun itu belum menjadi kenyataan dalam hidup kita, tapi kalau semua kita percaya, itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyampaikan 3 kali kepada murid-muridnya. Itu belum terjadi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus terjadi. Memang putra manusia ditangkap, disesah, diolok-olok, dan disalibkan. Mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Hari ini bersama-sama kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Inilah hari kemenangan yang besar buat kita. Firman Tuhan ya dan amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan ya dan amin. Sekali lagi saya katakan, dengar baik-baik. Firman Tuhan itu pasti jadi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Percayalah dan alamilah seluruh janji-janji Tuhan yang ditulis dalam Alkitab kita. Haleluya. Bukan hanya kita mendengar, bukan hanya Anda membaca firman Allah, tetapi saya dan saudara-saudara semua, jemaat Tuhan, para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita juga mengalami janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu siapa yang mendengar firman Tuhan ini. Kapan saatnya saudara mendengar? Tetapi marilah kita bukan hanya mendengar saja, bukan hanya membaca saja, bukan hanya kita mengetahui saja, tapi di dalam nama Yesus Anda semua akan mengalaminya. Alami seluruh janji Allah. Alami seluruh janji Allah. Saudara-saudara, saya coba menunjukkan kepada saudara-saudara ada beberapa janji Allah. Banyak sekali, tapi hari ini saya akan tunjukkan ada beberapa yang akan kita pelajari dan akan kita lihat. Yang pertama, Tuhan berjanji memberikan damai sejahtera buat kita, buat saya dan saudara. Dan damai sejahtera yang diberikan itu gak sama, tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Mari kita mendengar pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Apakah ada di antara saudara-saudara yang hari-hari ini mengalami kegelisahan dalam hatimu, mengalami kegentaran dalam hatimu? Engkau banyak mendengar kabar-kabar, engkau banyak mendengar berita-berita, engkau sedang mengalami kegelisahan, engkau sedang mengalami kegentaran, engkau sedang mengalami kepanikan dan ketakutan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Hari ini Tuhan berkata, damai sejahteraku akan aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, kata Tuhan, akan aku berikan kepadamu semua. Akan aku berikan kepadamu. Dan perhatikan baik-baik apa yang Tuhan berikan. Ini enggak sama dengan apa yang dunia berikan. Dunia memberikannya palsu. Tetapi Tuhan memberikan kepada saya dan saudara-saudara. Di tengah-tengah keadaan yang gak pasti ini. Di tengah-tengah keadaan yang mengkhawatirkan. Di tengah-tengah keadaan yang menakutkan. Di tengah-tengah keadaan yang bisa membuat Anda gelisah, Anda gentar. Tetapi ada damai sejahtera yang luar biasa. Bapak Ibu, Anda sekarang mungkin berada di rumah bersama-sama dengan keluarga, anak-anak. Terimalah damai dan sejahtera itu. Terimalah. Tuhan berikan gratis buat kita. Tuhan memberikan cuma-cuma buat kita. Haleluya. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudara sedang mengalami kekhawatiran? Apa yang aku makan ya? Ayat yang ke-31. Apa yang aku makan ya? Apa yang aku minum? Apa yang aku pakai? Sementara pekerjaan kita, mungkin ada di antara saudara yang mendengar, sedang mengalami pengurangan karyawan. Mungkin saudara sedang berusaha sendiri, mengerjakan satu usaha, dan mungkin sedang mengalami penurunan karena keadaan. Pendapatan saudara mulai berkurang karena situasi dan kondisi pada hari-hari ini. Dan kemudian muncul kekhawatiran dalam pikiran saudara. Apa ya nanti yang aku makan? Apa ya yang aku minum? Apa yang aku pakai? Bagaimana ke depan? Memang bangsa-bangsa sedang memikirkan itu dalam ayat yang ke-32. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi ada kabar baik, Bapak Ibu, perhatikan dan dengar. Bapa di sorga tahu bahwa Anda
memerlukannya. Saudara yang mendengar ini, Bapa tahu saudara perlu. Dan jangan khawatir. Jangan khawatir. Mari kita fokus pada hari-hari ini. Makin dekat dengan Tuhan. Makin lekat dengan Tuhan. Makin nempel dengan Tuhan. Amsal yang ketiga ayat yang ke-25 dan 26. Bersandar. Di belakang saya nggak ada sandaran. Saya nggak bisa bersandar. Tapi kalau saya bersandar di belakang ini Bapak Ibu Saudara. Ada tembok, ada dinding dan saya bersandar nempel dengan sandaran saya. Anda harus nempel dengan Tuhan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Haleluya. Yang ketiga, perlindungan Tuhan itu sempurna. Mazmur 91 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Haleluya. terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Penyakit menular yang ngamuk. Pada hari-hari ini penyakit menular yang mengamuk di mana-mana. Terus. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ini janji Tuhan luar biasa loh. Ini janji Tuhan yang luar biasa loh. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10, Tuhan buat pagar. Rangkap 3. Pagar sekeliling dirimu, pagar sekeliling rumahmu, pagar sekeliling hartamu. Kita perhatikan ayat itu. Mari tolong dibacakan Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia Ya. dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tuhan membuat pagar sekeliling saudara, sekeliling rumah saudara, dan sekeliling harta yang dimiliki. Pagar itu gak kelihatan Bapak Ibu, tapi Tuhan berikan pagar itu. Perlindungan Tuhan sempurna. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang melindungi saya. Ada keganasan di mana-mana, tapi saya tahu penyertaan Tuhan sempurna. Saya nggak boleh gegabah. Saya tetap mengikuti arahan-arahan yang telah diberikan oleh pemerintah kita. Kebersihan dijaga. Tinggal kerja di rumah, ibadah di rumah. Bekerja dari rumah dan sebagainya. Tapi meskipun demikian, tidak boleh lupa. Bersandar sama Tuhan. Percaya akan Tuhan. Janjinya ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan pasti akan digenapkan dalam hidup kita. Yang keempat, kesehatan. Yo, buat para pemirsa sekalian, umat Tuhan, jangan takut. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24.
Coba kita dengar ayat ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya saya dan saudara semua disembuhkan. Haleluya. 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 Janjinya ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan pasti akan jadi. Terima kesembuhan itu. Yang kelima janji Tuhan. Ini dahsyat Bapak Ibu. Roma 16 ayat yang ke-20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis. Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Mari umat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Allah sumber damai sejahtera segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Mari dengar hal penting ini. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Kaki adalah bagian dari tubuh. Dan Yesus berkata, Allah sumber damai sejahtera menghancurkan iblis. Iblis dihancurkan di bawah kakimu. Rahasia yang besar. Artinya begini Bapak Ibu. Gereja, saya dan saudara akan mengalami kemenangan terhadap setan dan iblis. Iblis dihancurkan di bawah telapak kakimu. Anda akan mengalami kemenangan terhadap tipu daya iblis. Kuasa iblis dikalahkan. Haleluya. Di bawah telapak kakimu. Haleluya. Roh Kudus mencelikkan kita. Roh Kudus memberikan kita pengertian. Bapak Ibu Saudara, poin-poin terakhir saya akan sampaikan kepada saudara. Yesus bangkit dari kematian. Ini terjadi pada hari pertama minggu itu. Artinya peristiwa ini terjadi pada hari Minggu. Hari Minggu. Yesus bangkit. Inilah hari kemenangan. Mari ucapkan bersama-sama, kemenangan. Saudara-saudara, inilah hari kemenangan. Menang atas apa? Atas maut. 1 Korintus 15 ayat yang pertama tadi kita baca. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Wow, inilah hari kemenangan. Maut telah dikalahkan. Sekali lagi dengar baik-baik, maut telah dikalahkan. Saudara-saudara, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, perhatikan baik-baik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, semua. Para pemirsa, saudara sekalian dimanapun Anda berada, Anda dan saya telah berbuat dosa. Dan apa yang dikatakan Roma 6 ayat yang ke-23?
Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Kematian kekal, Bapak Ibu. Jadi gak ada satu orang pun manusia yang gak mengalami maut ini. Gak ada seorang pun yang terbebas dari maut. Semua kita mengalami maut karena kita telah berdosa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan membayar dosa kita. Tuhan menebus dosa kita. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan bayaran yang mahal, tetapi dengan darahnya. Dia mati di atas kayu salib. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Wow. yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, Ya. yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Waktu Jumat Agung saya terangkan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Yesus yang menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Maut dikalahkan. Sekali lagi maut telah dikalahkan. Dosamu, dosaku diampuni oleh Tuhan. Ini kabar baik Bapak Ibu. Dosa sebesar apapun, kalau hari ini saudara mendengar dan saudara percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Dia, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengorbanannya luar biasa. Dia menebus dosa saudara, mengampuni saudara. Dosa saya diampuni. Mari kita lihat beberapa ayat terakhir ini. Yohanes 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapa yang percaya kepadanya, ia enggak dihukum. Yesus menang atas maut. Siapa yang percaya kepada Yesus, ia enggak dihukum. Tapi kalau seorang enggak percaya, ia berada di bawah hukuman. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara mendengar firman Allah, percayalah. Percayalah, terimalah Dia. Kalau enggak mau dihukum, percayalah. Siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa enggak percaya, ia berada di bawah hukuman. Hukuman apa? Maut. Karena semua orang berdosa. Semua orang upah dosa, semua orang akan mengalami maut karena upah dosa adalah maut, Bapak Ibu. Roh Kudus akan mencelikkan mata kita sehingga kita bisa mengerti dengan jelas. Hari ini kita peringati hari kebangkitannya.
maut dikalahkan. Siapa yang mengalahkan maut? Yesus. Dan kemenangan atas maut itu diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara, dan siapapun yang mau. Sehingga kita yang percaya tidak di bawah hukuman. Tetapi kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Bukan hanya dosa kita diampuni. Kabar baiknya adalah ikatan dosa kita juga dilepaskan oleh Tuhan. Anda mungkin tidak bisa lepas dari kebencian. Anda sakit hati, Anda dendam sama orang yang begitu jahat dalam hidupmu. Gak bisa hilang rasanya. Terpikir terus. Hari ini kabar baik. Maut dikalahkan. Dosamu diampuni. Ikatan dosa kebencian yang membelenggu saudara juga dilepaskan. Yohanes 8:36. Mari kita mendengar ini ayat yang luar biasa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Anda terikat dengan percabulan perzinahan. Gak bisa lepas. Terikat oleh dosa-dosa seks. Gak bisa lepas. Kabar baiknya kalau engkau percaya Yesus, dosamu diampuni dan ikatannya dilepaskan. Sehingga jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Saudara-saudara, saudara mungkin terikat dengan ketidakjujuran. Sedikit banyak terus berkata bohong dan penuh tipu muslihat. Itu menjadi kebiasaan dalam hidup saudara. Gak bisa lepas. Kabar baiknya kalau Anda percaya Yesus, Anda gak dihukum. Maut. Hari ini hari kemenangan. Maut telah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Kemenangan itu diberikan kepada saudara-saudara. Bukan hanya dosamu diampuni, dosaku diampuni. Tetapi sekaligus juga ikatan dosa kita dibebaskan. Sehingga Anda benar-benar merdeka. Haleluya. Haleluya. Saya kembali mau mengingatkan, percayalah janji-janji Tuhan. Kalau saya mengalami janji-janji Tuhan, maka para pemirsa juga mengalami janji-janji Tuhan. Dimanapun Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda akan mengalami janji-janji Tuhan. Percayalah. Terimalah janji Tuhan. Alami janji Tuhan. Dan saudara akan mengalami satu hal yang luar biasa. Hari ini buka hati saudara. Terimalah Yesus dan alami janji-janjinya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Aku tahu aku tak mampu. Aku tahu aku tak sanggup. Tapi Tuhan tempat jawabanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dengar setiap kami. Ketika kami datang kepada Tuhan lewat doa kami. Ketika kami beribadah pagi hari ini. Atau saat-saat ini. Dimanapun kami mendengar firman Tuhan ini. Kami tahu kami akan mengalami janji-janji Tuhan. Sebab janji-Mu ya dan amin. Apapun akan kami alami. Sebab kami percaya kepada Engkau Juru Selamat kami. Haleluya. Makasih Tuhan.
ketika ku hadapi. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Amin. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari bersama-sama umat Tuhan katakan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, alamilah janji-janji Tuhan. Ketika Anda sedang mengalami pergumulan yang berat, terima janji Tuhan, dengar janji Tuhan. Bukan hanya mendengar, menerima, tapi mengalami janji Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, jangan ragu akan janji Tuhan apapun pergumulan saudara. Dengar firman Tuhan, ya dan amin. Saya akan berdoa dari tempat ini. Apapun pergumulan saudara, Anda punya masalah yang berat, atau mungkin saat ini Anda sedang berada di rumah sakit, ataupun bisnis saudara sedang mengalami masalah yang begitu berat. Taruh tanganmu di dada dan mulai yakin akan janji-janji Tuhan. Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, lihat mereka mengalami banyak masalah dan pergumulan. Tapi hari ini kami mendengar firman Allah. Firman-Mu ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan pasti akan jadi. Apa yang Tuhan sampaikan akan terjadi dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa,
Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, alami janji-janji Allah. Dalam nama Yesus, alami janji-janji Allah. Dalam nama Yesus, alami janji-janji Allah. Sakitmu disembuhkan, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Damai sejahtera akan terjadi dalam hidupmu. Alami janji-janji Allah. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami merendahkan hati kami. Saat ini kami sepakat, kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Berkat-Mu dicurahkan ya Tuhan. Mari para pemirsa, angkat tanganmu dan berdoa buat bangsa ini. Berdoa buat bangsa Indonesia. Berdoa. Haleluya, haleluya. Kami berkata-kata bahwa bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan, bangsa yang punya kemenangan dalam nama Yesus. Lama Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia mengalami kemenangan. Kami doakan Pak Presiden. Kami doakan Pak Presiden. Oh, berkati. Para menteri berkati. Dokter dan perawat berkati Tuhan. Tolong Tuhan. Haleluya. Lagi kembali kami berdoa buat kota kami. Kota kami, dimanapun kami tinggal, kami berdoa buat kesejahteraan kota kami. Dimanapun kami tinggal, saudara dimanapun saudara berada, doakan kota saudara. Saya ada di Batam, saya berdoa buat kota Batam. Saudara dimanapun doakan buat kota saudara. Dalam nama Yesus mulai berdoa. Batam diberkati Tuhan. Kota-kota diberkati Tuhan. Tempat di mana kami tinggal diberkati Tuhan. Pulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kota di Batam diberkati Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Pada penghujung ibadah ini Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Engkau mencengkeram kami semua, jemaat-Mu dan para pemirsa dimanapun berada. Pegang erat tangan kami. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Sertai langkah-langkah kami. Berkat-Mu ke atas kami semua. Dan pada hari ini hamba-Mu berdoa, kiranya berkat kasih-Nya Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai Yesus datang kembali.
kami menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kasih Tuhan, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Puji Tuhan. Shalom umat Tuhan. Kembali saya sangat bersyukur boleh berjumpa dengan saudara-saudara semua. Dan saudara-saudara telah mengikuti ibadah online dalam memperingati Hari Kebangkitan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati saudara-saudara semua. Dan ketika saudara menerima berkat daripada Tuhan lewat ibadah ini, maka bagikan link ini kepada teman-teman saudara, keluarga, famili saudara masing-masing, agar mereka juga menerima berkat daripada Tuhan. Saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Shalom. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku Kau sertaku, dalam setiap langkahku Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu.
cintamu.